Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul alasan Agustan ditinggal Ustadz, kecewa berat sama Ustadz, auto login Kristen lagi. Kita akan langsung nonton videonya, besok akan kita komentari guys. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim, khususnya Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Bentar, saya mau bahas ini dulu ya, sebelum kita menanyakan Luis ya. Gini, Agustan ini kan mualaf ya, jadi mungkin ya ilmunya kurang banyak guys. Sebagai seorang mualaf tentu beliau masih belajar, ya itu yang perlu kita pahami dulu. Tapi yang kritik sampaikannya bagus. Ini kan masalah kritik bahwa menurut pengakuan dia apa yang dirasakan adalah para ustadz itu kurang respon gitu. Lebih mudah menghubungi pendeta dibandingkan menghubungi ustadz. Padahal dia pengakuan dia hanya minta doa. Nah ini perlu kita garis bawahi dulu. Jadi gini ya. Sebenarnya gini guys ya, kalau kita mau bahas ini ya, doa itu ya nggak mesti diminta gitu ya. Kita sebagai umat muslim ya itu beda sama Luis ya. Kita sebagai umat muslim ya, ini pelajaran juga bagi Ko Agustan ya. Kita sebagai seorang muslim itu berdoa minimal 5 kali sehari di waktu sholat ya. Untuk kaum muslimin dan muslimat seluruhnya itu 5 kali sehari minimal dalam sholat. Anda bayangkan itu tiap hari. Anda bayangkan ya, Indonesia ini ada sekitar 200 juta lebih itu yang mendoakan, bukan hanya Ko Agustan tapi seluruh umat muslimin dan muslimat didoakan dalam sholat 5 kali sehari minimal. Nah, jadi nggak perlu diminta pun sudah didoain. Asal Anda adalah kaum muslimin dan muslimat itu otomatis didoain oleh orang yang sholat 5 waktu. Belum lagi kalau ibadah sunat lainnya. Jadi untuk masa doa kita tidak pernah kekurangan ya. Nah ini mungkin pelajaran bagi Ustadz Agustan yang kita maklum lah beliau mualaf gitu kan. Tapi kritiknya bagus, saya suka ya. Kritiknya bagus bahwa sebagai sesama umat Islam bukan hanya ustadz tuh harus responnya cepat gitu. Masa kita kalah sama pendeta, kita setuju banget gitu kan. Jadi gini loh guys ya, Agustan ini kan kecewa sama umatnya. Ustadz itu kan umatnya, bukan sama ajarannya. Jadi kita harus bedakan ya antara ajaran sama umat, itu beda sekali. Nah, kalau misalnya Agustan kecewa sama ajarannya, itu baru fatal. Artinya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Karena ajaran itu nomor satu, bukan umatnya. Ya, kita tuh kan beragama tuh melihat ajaran agamanya, bukan umatnya. Karena kalau kita lihat umatnya kacau, kenapa? Belum tentu semua umatnya tuh mengikuti ajaran agamanya. Contoh, umat mana ya yang kira-kira parah ini ya? Kayak umat Kristen, anggaplah umat Kristen yang baik itu di mana ya? Di mana lah yang Anda anggap baik lah umat Kristennya. Dibandingkan dengan umat Kristen yang kejahatan terbesar nomor satu guys, yang paling banyak itu ada di Amerika ya.
Di tingkat pemerkosaan, tingkat kejahatan paling tinggi itu di Amerika. Nah, itu kan mayoritas umat Kristen. Nah, kita bandingkan dengan daerah di mana umat Kristen itu paling baik di mana. Anda ambillah satu tempat ya. Anggaplah ambil contoh misalnya umat Kristen paling baik itu ada di mana ya? Di Indonesia lah contoh misalnya ya, yang walaupun belum tentu juga, tapi kita anggaplah lebih baik daripada Amerika, minimal tidak masuk dalam statistik sebagai tingkat kejahatan tertinggi di dunia itu Amerika. Ya, anggaplah daerah kayak di Indonesia ini kayak NTT lah misalnya, kita yakin ya orang Kristen NTT itu baik-baik, nggak seperti umat Kristen di Amerika ya, yang merupakan negara nomor 1 tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Nah, jadi Anda kalau melihat umatnya, kalau Anda tinggal di Amerika, Anda nanti akan kecewa ya kan dengan umat Kristen Amerika. Kenapa kok di sini megang ranking tingkat kejahatan tertinggi di dunia Amerika gitu. Nah, Anda yang tinggal di NTT akan senang, respect terhadap umatnya karena tempat di mana tidak masuk dalam ranking itu, guys. Artinya bisa dikatakan sebagai umat Kristen yang baik di situ, di NTT gitu kan, Nusa Tenggara Barat, timur gitu kan. Itu bahayanya kalau Anda beragama mengikuti umatnya. Jadi kalau kecewa sama umatnya, itu menurut saya masih aman. Tapi tetap harus diperbaiki. Ya, karena takutnya ada orang-orang yang itu masih beragama melihat kelakuan umatnya, bukan ajaran agamanya. Itu kacau. Kalau saya pribadi, saya nggak peduli mau umat Islam ini jahat semua, saya nggak peduli. Karena saya lihat itu adalah ajaran agamanya, bukan dari kelakuan umatnya. Karena umat ini kan manusia. Manusia bisa baik, bisa buruk, bisa jahat gitu kan. Jadi patokan bukan manusia, tapi pada ajaran agamanya. Nah, perkara Agustan, dia kecewa pada kelakuan umatnya. Dalam hal ini adalah Ustadz, bukan ajaran agama. Jadi masih fine menurut saya gitu kan. Tapi kalau sempat dia misalnya karena hal ini membuat dia tuh misalnya murtad, ini perlu berarti kita ketahui imannya kurang kuat, ilmunya kurang cukup, guys. Nah, karena kita harus tahu ya, beragama itu melihat ajaran bukan dari kelakuan umat. Nah, tapi memang itulah menangnya mereka kalau ini memang kejadian. Kenapa? Karena itu berarti mereka pandai memanfaatkan situasi. Dilihatnya kan Agustan ini lagi dalam trouble nih, masalah. Lalu mereka rangkul dengan harapan dia bisa balik ke agama Kristen. Nah, itu yang perlu diwaspadai juga gitu kan. Karena ada orang-orang yang ya tahu lah mau memanfaatkan situasi. Kita juga lihat banyak kejadian seperti sama Fian Sunan. Itu kan dia lagi ada masalah di agama sebelumnya. Bukan dengan ajarannya ya, tapi dengan umatnya gitu. Dalam hal ini adalah suaminya. Lalu juga yang lain juga begitu. Ada murtadin lagi dari mana itu karena masalah keluarga juga. Jadi mereka ini rata-rata punya masalah keluarga, lalu umat Kristiani melihat kesempatan itu. Dan mereka mengambil itu dan mendekati, merangkul umat Islam yang lagi dalam masalah, dan dengan kebaikannya ya yang dipertontonkannya membuat umat Islam umat Islam yang dalam masalahnya simpati dan masuk ke Kristen, guys, murtad. Nah, itu poinnya. Itu yang harus kita waspadai. Karena mereka begitu pandai memanfaatkan situasi gitu kan. Karena nggak semua umat Islam juga cerdas. Ada juga yang murtad bukan karena ajaran agama, tapi karena kelakuan umatnya gitu kan. Nah, tapi kalau para ulama kita kagumi, karena mereka tuh pindah bukan karena melihat dari kelakuan umatnya, tapi dari ajaran agamanya. Mereka melihat bahwa ajaran agama Muslimnya itu banyak tidak logis, akhirnya mereka pindah ke ajaran agama yang menurut mereka logis. Itu bagus. Jadi itu adalah iman yang benar gitu kan, bukan melihat dari kelakuan umatnya. Nah, tapi yang perlu kita sebagai bawahi juga ke masalah Agustan ini ya. Kalau kita perlu pahami ya, Agustan ini kan lagi mengalami masalah di mana dia tuh melakukan suatu hal yang menurut kita kurang pantas gitu. Meskipun itu hanyalah cover Bible pengakuannya, tapi itulah itu hal yang nggak boleh dilakukan gitu kan. Kita dalam Islam diajarkan untuk tidak boleh menghina agama lain ya. Nah, perkara dia kesal karena apalagi menghina Islam ya, itu nggak boleh dibalas dengan hal serupa, nggak boleh. Justru itu bagi kita adalah cermin kita bisa tunjukkan kalau tanpa lagi berbuat seperti hina itu, kita tidak akan mencontohnya, bahkan kita akan kasih kebaikan kepada mereka gitu. Kita akan contohkan hal sebaliknya. Ketika dia menghina agama kita, menghina Tuhan kita akan tunjukkan kebesaran hati, dan kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berakhlak, tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, guys. Itu harusnya poinnya. Nah, kalau Agustan mungkin dia belum bisa mengontrol diri seperti itu, sehingga dia terpancing dan melakukan hal yang sama, walaupun dalam tingkatan yang lebih rendah ya. Karena saya katakan lebih rendah, kenapa? Karena dia tidak
menantang Tuhan, dan juga bukan menantang firman Tuhan juga, karena Bible itu kan kita percayai ya, dan mereka percaya itu firman Tuhan. Kalau saya percaya itu sebagian ada firman Tuhan di situ, yaitu kata-kata Yesus ya, bukan Yesus itu Tuhan, bukan, tapi dia menyampaikan kata-kata Tuhan. Yesus dalam posisi sebagai utusan nabi sedang menyampaikan firman-firman Tuhan. Jadi posisinya adalah sebagai nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Di situ ada sebagian firman Tuhan di Alkitab itu. Makanya kita nggak boleh juga remehkan, karena kita juga pakai dari Alkitab juga untuk menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya Yesus bukan Tuhan kan. Kita juga memakai kata-kata Yesus dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Nah, jadi karena kita yakini itu adalah kata-kata dia yang benar gitu, karena sesuai dengan Quran dan hadis guys. Nah, jadi poinnya tadi saya kena ngomong apa ya, bahwa apa ya, jadi dia telah melakukan hal yang menurut kita tuh ya salah lah. Nah, kalau kita mendukungnya salah ya, nanti orang-orang ini akan melihat, orang kita melihat, dia akan digoreng lagi nanti. Dia tuh ustaz udah jelas salah dibilang juga. Nah, itu kita nggak mau guys. Makanya mungkin ustaz ini menunjukkan seperti itu. Dia menunggu sampai ini lewat dulu. Ya nanti kalau isunya kan digoreng guys, digoreng gitu kan. Lihat tuh ustaz udahlah, ada ustaz yang menghina agama lain ya, tapi dibela. Itu mungkin tidak dimaui oleh kita semua. Makanya ustaz ini belum mau masuk dulu gitu guys. Nah paling yang mau masuk kayak siapa namanya, Kohani mungkin kan, sebagai perwakilan mungkin, sehingga tidak itu aja Kohani digoreng kan. Kohani mendatangi Augustan dia digoreng, apalagi kalau yang lain datang gitu. Ini bahaya sekali karena mereka tuh pandai menggoreng gitu. Mereka pandai menggoreng, bikin mengkontenin sesuatu yang tidak pantas gitu kan. Kohani datang ke Agustan itu sempat-sempatnya digoreng oleh mereka ini. Coba ada aja topik mereka untuk menggoreng isu guys, ada saja. Jadi kita semua serba salah gitu kan. Makanya bijak untuk para ustadz ini tidak dulu mendekati Agustan untuk sementara sampai ini tenang dulu gitu. Karena di luar sana mereka belum kesempatan itu momen untuk menggoreng gitu kan, menggoreng hal seperti ini gitu. Jadi ya poinnya adalah itu seharusnya. Jadi apa ya saya katakan, dan juga ingat ya, para ustadznya juga punya kesibukan juga banyak yang mereka urus, bukan hanya masalah itu saja. Mereka berdakwah kemana-mana, mereka melakukan banyak hal, ya punya kisah masing-masing gitu, bukan berarti tidak peduli ya, bukan juga gitu. Jadi kalau masalah minta doa nggak usah khawatir, Agustan nggak usah khawatir ya. Asal Anda seorang muslimin dan muslimat, Anda akan didoain oleh seluruh umat muslimin di dunia minimal 5 kali sehari. Ya, didoain terus. Jadi saya nggak pernah khawatir nggak didoain. Jadi nggak pun saya minta, saya pasti doain guys. Ketika teman-teman saudara kita lagi sholat, itu nggak perlu khawatir kita, ya kan? Saya juga selalu doain, bukan hanya Agustan. Saya doain seluruh umat muslimin dan muslimat di dunia. Saya selalu doain tiap saya selesai sholat. Anda bayangkan itu, nggak perlu diminta pun sudah didoain. Jadi tenang aja gitu kan. Kita nggak seperti mereka. Kalau Anda perhatikan, mereka ini ya gereja aja seminggu sekali. Coba, kapan mereka mendoakan teman-teman mereka, saudara mereka Kristen? Kapan? Coba, mungkin seminggu sekali itu mungkin, tapi tiap hari tidak. Jadi kalau Agustan mau saja dia pahami itu ya, harusnya dia bersyukur. Di Islam itu dia didoakan tiap hari minimal 5 kali sehari. Di Kristen dia belum tentu didoain. Di gereja pun hari Minggu belum tentu didoain juga gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Jadi umat Islam ini masuk Islam beruntung sekali. Kita akan didoain oleh teman-teman kita ya. Seluruh dunia itu minimal 5 kali sehari. Itu tidak didapat di agamanya, di suka itu tidak didapat guys. Di sini kita akan bahas kembali Agustan. Tapi kali ini pembahasan kita sungguh-sungguh mengejutkan guys. Apa itu pembahasan yang sangat mengejutkan? Yaitu Pak Agustan ini mendadak bikin video singkat di mana dia mengatakan bahwa dirinya kecewa sama sekali dengan Ustadz. Ya. Jadi Pak Agustan ini mengungkapkan kekecewaannya karena ternyata tidak ada yang peduli sama sekali ketika beliau sedang sakit. Dan saya rasa kekecewaannya ini wajar dikeluarkan. Biasanya kalau orang lagi sakit terus gak ada yang peduli kan marah-marah ya.
Jadi Pak Agus sekarang sudah mengakui ya bahwa sebenarnya yang ada dan peduli dengan Pak Agus ini kami saudara-saudara Kristen sebenarnya. Tapi saya mencoba untuk berpikir kenapa? Kenapa sebenarnya Tunggu loh. Peduli dalam hal apa? Karena gini, video itu yang kita lihat itu ya, yang datang tuh Kohani. Kohani kan bukan seorang Kristen. Kohani datang loh guys ya. Kohani adalah seorang Muslim juga, ya kan? Nah, jadi kita nggak, saya belum lihat ada umat Kristen yang datang ke rumahnya Agustan, belum lihat gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut pengakuan dari Agustan kan hanya masalah telepon. Dia telepon tapi nggak respon, gitu kan? Atau lambat responnya. Berarti kan ada telepon, bukan kunjungan ke rumah guys. Nah, tapi apapun itu ya, kalau kita sebagai seorang Muslim ya, coba anda bayangkan ya, kita nggak boleh punya iman selemah itu. Anda bayangkan coba Ibrahim itu sendirian guys. Anda bayangkan ya, Nabi Ibrahim itu sendirian. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendirian. Anda tahu doanya Nabi Ibrahim ketika dia mau dibakar di api ya oleh Namrud, api yang gede itu sebesar rumah ya mau dibakar. Dia tahu ya, dia cuma sendirian. Apa doanya? Ya Allah, Engkau sendirian Esa di langit dan aku sendirian menyembahmu di bumi. Ibrahim sendirian menyembahnya di bumi, gak ada yang lain, gak ada pengikut Ibrahim, dia sendirian. Itu waktu Ibrahim belum nikah ya, belum punya anak. Waktu itu Ibrahim masih sendiri, ya posisinya. Aku sendirian menyembahmu di bumi, engkau sendirian Esa di langit. Artinya Ibrahim sendirian, gak ada umat Islam yang lain. Coba, apakah Ibrahim cemen? Tidak. Ibrahim tangguh. Dia tetap yakin dengan keimanannya, walaupun dia sendirian. Saya mendengar itu menangis guys. Betapa kuatnya iman seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu contoh bagi kita. Nah, Ustadz Agustan juga harus belajar dari situ. Gak peduli mau Anda ditinggalkan seluruhnya, yang penting adalah ajarannya masuk akal, logis. Ya, karena kita tidak melihat kelakuan umatnya, yang kita lihat adalah ajaran agamanya. Karena kalau Anda lihat kelakuan umatnya, nanti Anda kacau Anda. Nanti Anda pergi ke Irak jumpa ISIS. Padahal ISIS itu bukan Islam guys ya. Kenapa sekarang Islam? Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka saya berani mengatakan Islam bukan Islam. Nanti Anda pergi Irak, Anda lihat ISIS. Aduh, Islam begini ajarannya. Padahal itu bukan ajaran Islam, tapi kelakuan umat Islam, kelakuan orang yang aku Islam gitu, ISIS gitu kan. Coba Anda pindah ke Indonesia, di mana kita Islamnya toleransi, bahkan gereja aja dijagain ketika Natalan. Nanti Anda, kalau Anda tidak paham ini, Anda akan bingung gitu loh. Kalau Anda melihat dari kelakuan umatnya, makanya jangan pernah beragama melihat kelakuan umatnya, tapi dari ajaran agamanya. Mau sebaik apapun umat beragama, kalau ajarannya itu nggak benar ya nggak benar aja. Mau sejak apapun umat beragama, kalau ajaran benar ya kita ikutin gitu, ya kan? Nah, di situ poinnya yang harus dipahami kan. kok banyak orang ustadz-ustadznya pada akhirnya tidak mau mendoakan ataupun datang berurusan dengan Pak Agustan. Ada beberapa catatan, saya akan membacakannya ya. Pertama, itu bisa jadi mereka sedang takut terlibat karena Pak Agus tersandung kasus penistaan agama, ya kan? Jangan sampai nanti ustadz-ustadz ini yang sudah terdeteksi bahwa mereka ini sebenarnya murni untuk berdakwah tentang agama Islam, kemudian begitu terlibat dengan Pak Agustan ini, mereka pada akhirnya dituduh juga komplotan untuk penistaan agama lain. Ini make sense ya. Kenapa? Kita tahu sekarang ini ngeri guys, ngeri banget ya. Anda bayangkan ya. Kayak Ustadz apa kemarin itu yang Farid Akobah ya. Ustadz Farid itu hanya didatangi oleh orang yang diduga teroris ya. Didatangi, hanya ngobrol dalam suatu kajian gitu, ya kan? Umat Islam wajar silaturahmi dan tidak terbukti bicarakan tentang masalah itu, nggak terbukti, hanya ngobrol sesama Muslim saja gitu. Udah ditangkap Ustadz Farid Obah, dituduh teroris, soal mereka. Kan tidak ada bukti kalau misalnya dia tuh ada ngomongin tentang itu kan. Jadi hanya didatangi saja langsung dia ikut terlibat, dianggap terlibat. Di situ kacau guys. Makanya memang sekarang ini memang zamannya sudah apa guys, sudah nggak masuk akal untuk kita. Harusnya kita tuh kan dituduh itu kalau kita memang melakukan, ya. Karena gini, seorang ustadz kayak Farid Obah itu nggak mungkin memfilter jemaah, itu nggak mungkin gitu. Oh, ini adalah pelaku teroris, kan kita kan nggak tahu guys, nggak tahu gitu.
Karena kita juga nggak mungkin dekat sama tiap jemaah. Yang penting kalau sebagai seorang ustadz, misalnya saya ustadz nih, kalau ada jamaah itu ya datang dia kita layani, namanya sebagai seorang ustadz. Perkara dia ngapain luar sana kita kan nggak tahu gitu. Ya kadang kita juga nggak punya waktu untuk mendidikinya. Paling kita tahu nanti dari informasi. Misalnya makanya perlu Intel tuh mendatangi ustadz tersebut. Ustadz yang datangi ustadz itu adalah terduga teroris ustadz. Ini buktinya. Nah, kan ustadz itu tahu, dia waspada. Oh makasih Pak Intel ya informasinya. Kalau enggak kan nggak tahu gitu. Karena yang punya data itu kan Intel. Karena Intel itu yang intelijen itu yang memata-matai kan. Ustadz kan tidak ada kepentingan di situ untuk memata-matai jemaah kan nggak ada. Bukan itu urusannya. Urusannya hanya dakwah, gitu, menyampaikan kebenaran. Bahkan orang-orang yang begitu pun disampaikan kebenaran bahwa itu adalah sesat, pemudi itu sesat gitu kan, nggak boleh menzolimi orang lain gitu kan. Itu tugas seorang ustadz, bukan memantau kegiatan jemaat, bukan. Itu tugas intelijen. Makanya negara kita tuh punya intelijen, punya kebiasaan, itu tugas mereka, bukan tugas ustadz. Tugas ustadz adalah memperbaiki, menyampaikan. Justru ketika terduga terus datang tuh bagus malah kepada ustadz, bisa ustadz tuh sadarkan. Tinggal dia harus tahu dulu, makanya itulah fungsinya kerjasama Intel sama ustadz. Ya, kerjasama Intel sama ustadz. Ustadz itu calon terduga teroris ustadz, ini buktinya mereka tuh punya program begini-begini, ustadz ini tahu. Nah, jadi ketika datang ustadz langsung nasihatin gitu. Ada kolaborasi antara ustadz sama Intel, nggak seperti sekarang. Ya kan, Intel nunggu-nunggu nih ustadz nih kalau datang terduga teroris langsung dianggap terlibat, kan ini kan buktinya nggak ada guys gitu. Pembicaraan bahwa dia tuh mendukung itu atau ikut sama kan nggak ada gitu loh, langsung ditangkap. Nah, ini bahayanya. Makanya saya katakan ini memang harus hati-hati dari zaman sekarang ini gitu kan. Yang pertama, yang kedua isu gorengan lagi. Nanti kalau dekat sama Ustaz Agustan nanti akan digoreng, sedangkan Kohani aja yang baik-baik itu digoreng ya sama Luis ini. Oh itu settingan, memang settingan ya, tapi settingan bagaimana dulu? Yang 1, 2, 3 ketika Kohani mau ngomong, mau nanyakan tentang perihal Agustan ngentutin cover Bible itu memang settingan, tapi settingan dalam hal persiapan pertanyaan itu, bukan settingan collab antara Agustan sama Kohani untuk menyeting jawabannya begitu, bukan. Ya kan, itu perlu dipahami gitu. Semacam aba-aba untuk mulai merekam video gitu kan. Ayo silakan Ustaz ditanyakan gitu. Sama kayak ada, jadi tiap orang mau syuting ya, kayak reporter TV datangin narasumber, itu kan selalu ada aba-aba 1, 2, 3 gitu. Cuman mungkin mereka lebih halus, lebih halus sehingga action itu nggak kedengaran gitu. 1, 2, 3 action nggak kedengaran. Yang itu dengar langsung aja itu wawancara atau mewawancarai narasumber kan. Jadi itu karena mereka bisa lebih halus, karena mereka kan kurang halus guys gitu, sehingga masih kedengaran aba-abanya gitu. Nah, apakah dengan begitu berarti kita tuduh semua reporter itu menyeting pembicaraan dengan narasumber, udah setting untuk collab bahwa ketika reporter menanyakan ini narasumber harus jawab ini? Kan tidak guys. Nah, makanya harus pakai logika gitu kan. Itu ya digoreng sama Luis ini. Nah, sampai tentang madu pun digoreng. Oh, mana ada madu harga 1 juta. Padahal saya udah kasih buktinya gitu kan. Madu yang kan 1 juta, miliarnya ada gitu kan. Makanya kurang piknik tuh gimana ya. Masalah Agustan Kohani datangnya Agustan lebar sampai ke masalah madu. Gimana kan? Madu pun kena getahnya gitu. Kan itu kan gorengan yang luar biasa. Memang gorengnya sampai gosong, guys. Nah, makanya itu kelakuan orang-orang kayak Luis Prasetyo ini gitu kan, menggoreng isu gitu. Harusnya kan nggak boleh juga dia bahas itu. Ya apa urusan dia? Kohani datangi Agustan, apa urusan dia? Dia cukup bahas poin tentang Agustan yang dinilai dia menistakan agama Kristen dengan mengentutin Alkitab. Dah itu aja yang saya dibahaskan. Bukan apa aktivitas Agustan, sakitnya dia, datangnya di jenguk Kohani, sampai sekarang ini adalah kompendiatif pada ustaz. Bukan itu harusnya. Jadi orang tuh harusnya fokus pada apa yang menurut dia salah, itu saja. Kenapa melebar sampai ke segala hal, sampai hiburan pribadi pun diulik gitu loh. Nah, itu namanya penggorengan isu. Itu yang kita menjadikan para ustadz ini hati-hati. Karena mereka ini wataknya seperti itu, suka goreng-goreng isu. Semua hal dijadikan konten, sampai ke anaknya pun ya, anaknya Ustadz tuh dijadikan konten juga gitu, luar biasa. Kok saya kan tidak, saya paling Luis Prasetyo,
orang-orang yang masuk di kolom komentar saya, ya. Saya nggak kalau dia kan semuanya tuh ustadz semuanya guys. Kalau kita kan tidak, gitu. Itu aja orangnya gitu. Nah, jadi apa namanya ya? Karena kita tidak goreng isu, kita melihat ada salah kita benerin sudah selesai. Kalau dia tidak, oh isu apa yang lagi bagus sekarang? Oh isunya ini, selalu begitu guys. Nah, jadi poinnya adalah ya wajar hal ini terjadi gitu. Jadi sebagai apa kita harus cerdas menyikapi ini. Ya kan? Ini bukannya nggak ada ukhuwah, tapi memang begitu kondisinya gitu, ya kan? Jadi kita nggak mau nanti apa ya kita tuh dituduh nanti membela yang salah. Saya aja buat video guys ya itu dikatakan membela Agustan. Padahal kalau mereka tonton baik-baik, saya tidak sedang membela Agustan. Saya sedang menunjukkan pada mereka ya bahwa apa yang dilakukan oleh Agustan itu hanya ekses dari perbuatan tanpa ragi sebelumnya. Itu yang saya tunjukkan, bahwa itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mereka berbuat hal itu, Agustan membalas gitu. Itu harusnya saya membingkai secara utuh gitu kan. Kalau mereka kan sepotong-potong, mereka hanya lihat case-nya Agustan. Saya buka keseluruhannya. Kenapa Agustan begini? Ini sebabnya gitu. Jadi ada asal muasalnya, nggak ujuk-ujuk Agustan begitu. Itu saya sampaikan perbandingan. Dan apa yang dilakukan mereka tuh jauh lebih parah dibandingkan yang Agustan lakukan. Mereka langsung menantang entitas Tuhannya. Agustan hanya firmannya saja. Itu pun bukan firmannya pula, bukan Bible-nya, tapi hanya covernya saja, cover kosong gitu guys. Jadi secara level penghinaan tuh lebih rendah dibandingkan mereka. Dan secara jumlah juga lebih sedikit. Karena kalau ngomong tentang penghinaan terhadap agama, lebih banyak dilakukan oleh umat Kristiani. Berapa banyak Quran yang dibakar coba. Nabi Muhammad dihina, tapi itu apa tidak? Kalau mereka penghinaan itu adalah ketika kita berbeda pendapat. Jadi ketika kita bilang Yesus bukan Tuhan, itu bagi mereka penghinaan, pan bukan gitu kan? Itu adalah akidah namanya, kepercayaan. Ya, kepercayaan kita meyakini Yesus bukan Tuhan dan tidak masih salib, itu bukan menista namanya, bukan penghinaan, itu bukan menjelekkan, tapi akidah namanya, kepercayaan. Ya. Menjelekkan itu misal kalau kita bilang misalnya oh Yesus kok pakai kolor, itu baru penghinaan. Kan nggak ada hubungan sama akidah itu, kan? Pakai menghina Muhammad itu pedofil lah, itu penghinaan, ya kan? Nah, jadi hal-hal yang harusnya kita pahami gitu kan, hal-hal seperti ini. Nah, ini Pak Agus harus tahu karena Pak Agus sebelumnya memantati Alkitab dan juga mengentuti Alkitab. Ya, jangan sampai kasus ini juga membuat mereka juga terbawa-bawa gitu loh. Padahal mereka sebenarnya murni untuk mau menyebarkan agama mereka sendiri gitu. Yang kedua, bisa jadi mungkin Pak Agus ini sebenarnya nggak menguntungkan buat mereka. Apa keuntungannya ketika datang? Mungkin Pak Agus sendiri malah minta uang, bukan memberikan uang bagi mereka. Dan ketidakmenguntungkan ini bisa jadi membuat Pak Agus ini akhirnya tidak didatangi dan tidak direspon sama sekali. Nah ini fitnah guys ya. Apa buktinya kalau Agustan itu didatangi itu minta uang? Agustan bilang kan, saya bukan minta uang, hanya minta doa. Makanya saya katakan Luis ini orangnya suka fitnah guys ya. Asumsinya terlalu jauh. Saya nggak berani masuk ke ranah sini ya. Yang saya tahu adalah Agustan mengatakan dia nggak minta duit, minta doa, ya kan? Dan kita tuh nggak ada masalah di situ gitu. Ustadznya juga minta duit kan bisa bilang nggak ada nggak misalnya tuh lagi nggak ada uang atau gimana gitu. Ini bukan masalah itu guys, ini nggak ada masalah di situ ya. Itu udah adalah hal yang masalah. Jadi bukan berarti Agustannya nggak penting gitu, ya kan? Bukan gitu. Ya kalau tadi saya setuju memang, ya ini nggak mau terlibat, oke, masih make sense. Lalu ya untuk nanti supaya isu jangan digoreng, itu masih make sense. Tapi kalau takut diminta duit nggak begitu. Belum tahu ya para ulama kita ini ya, belum tahu dia. Ya bagaimana ulama kita ini nggak masalah harta tuh guys, bagi ulama ini nggak masalah. Coba Musa Abu Somad contohnya, kurang apa beliau dicalonkan cawapres beliau nggak mau. Coba itu berarti beliau nggak gila jabatan, padahal kesempatan ada, dukungan mengalir ya. Bisa dia mengatakan saya hanya mau jadi guru surau di desa, di kampung. Anda bayangkan coba,
yang nggak ada apa-apanya kalau masalah harta jabatan dengan wakil presiden seperti Kiai Ma'ruf Amin. Coba Anda bayangkan ya. Banyak ulama kita itu sederhana. Ya Waloni, Ustaz Waloni, coba Anda bayangkan ya. Beliau safari dakwah dari Sabang sampai Merauke itu naik mobil bersama istri dan anaknya. Dia yang nyupir mobilnya sendiri. Anda bayangkan coba. Saking tawaduknya, saking istiqomahnya. Coba. Adakah beliau naik pesawat? Adakah beliau pakai supir? Coba. Adakah beliau tuh nginap di hotel mewah? Bahkan beliau itu ketika di jalan tuh dibayarin bahkan sama jemaah. Ya kan? Nggak ada beliau ngemis-ngemis. Tolong dong bayarin makan saya, nggak ada. Jemaah yang langsung kasih bayaran. Ini untuk makan ustaz itu. Begitu umat Islam tuh bersedekah guys. Ya. Ini nggak ada itu dua tuduhan yang sangat yang sangat serius gitu. Menuduh seakan-akan ustaz ini pelit, ya kan? Ini luar biasa loh di sini gitu kan. Dia nggak sadar ya, coba bayangkan ya. Mereka ibadah Natal dijagain, ya, dijagain. Kita ada nggak ibadah itu dijagain? Nggak ada. Mereka nggak pernah jagain musola masjid kita, nggak pernah. Kecuali kalau ada habis ada kejadian kayak main di New Zealand itu baru ada penjagaan dari umat Islam, terus kita salut itu. Tapi setelah ada kejadian dulu, kejadian fatal pembunuhan satu masjid guys, baru mereka jagain. Kalau tidak kan tidak ada. Kita kejadian pemboman itu berlalu bertahun-tahun masih kita jagain gereja mereka ketika Natalan. Bahkan aparat itu ikut menjaga, kepolisian TNI. Dan perlu disadari ya, gaji aparat polisi TNI itu kebanyakan dari kantong umat Islam. Ada juga di kantong mereka tapi sedikit. Jadi dari 200 juta lebih orang Indonesia itu 84%-nya Muslim. Disitulah pajak mengalir terbesar untuk menggaji aparat yang menjaga gereja itu. Enggak juga mereka bersyukur gitu kan. Enggak juga mereka tuh menghargai gitu kan. Masih bisa menuduh ustaz kita pelit. Kan luar biasa guys. Makanya jadi jangan pernah nonton kayak ingat loh, ustaz kita tuh ada artis juga loh yang salah. Bukan cuman ustaz ya, artis juga banyak, Islam yang artis ya, kaya banyak gitu. Dan mereka udah terkenal kedermawanannya, ya kan? Kayak Ustaz Felix Xiao, kurang apa beliau coba? Ya, ketika berdakwah, beliau justru yang mengeluarkan uangnya untuk transportasi, untuk mengadakan acara itu uang dari Ustaz Felix Xiao yang dia terima dari papanya dan sebagian usaha dia. Gitu guys. Saya saja memilih untuk hidup sederhana. Saya pribadi ya. Padahal saya bukan yang nggak punya harta, saya punya harta. Tapi saya tidak mau hidup berlebihan, saya mau hidup sederhana gitu. Makan tiap hari kadang seringnya makan mie, ya kan? Ya makan ala kadarnya, nggak pernah ngemil-ngemil aneh-aneh, nggak pernah guys. Bahkan paling kesenangan saya paling minum kopi 2 gelas 3 gelas sehari itu aja, nggak ada saya tuh aneh-aneh beli makan inilah itu, nggak ada. Makan nasi putih, makan mie, sudah selesai kan. Jadi penting bagi kita tuh, bagi para ustadznya adalah penting bagi dia keluarganya lagi dibanding dirinya, ya kan. Penting lagi dia umat dibandingkan dirinya. Lihat banyak ustaz-ustaz yang tawadhu gitu, ya, yang hidup sederhana, yang lebih penting bagi dia hartanya untuk keluarganya, untuk umatnya, gitu kan. Makanya Ustaz awal itu berdakwah orang itu dia naik mobil dan dia yang nyupirin. Lalu dia kalau dia mau dia bisa minta tiket pesawat guys, luar biasa. Diundang kan, saya kesana pakai apa? Tiket pesawat dong, gitu. Itu jauh loh jaraknya, bisa saja. Tapi beliau tidak melakukan itu. Dia rela keliling di mobil guys sampai dakwah gitu. Dia juga yang nyupirin gitu kan. Nah. Ini makanya ya saya katakan ya, ini apalah, ini bahayanya sampai sebegitunya gitu kan. Menuduh ustaz-ustaz itu pelit gitu. Luar biasa. Kali. Nah, kalau pendeta kan datang doain ya nggak minta duit gitu loh. Kita doakan juga biasanya kalau ada doa orang sakit ya nggak perlu lagi dibayar, nggak perlu dikasih uang gitu loh. Kayak saya sendiri, saya datang ke Ya ustaz mana yang minta doa dibayar?
Saya saja mendoain seluruh kaum muslimin 5 kali sehari minimal. Itu siapa yang bayar saya coba? Saya tidak pernah mendapatkan uang spesial pun di jemaah, nggak pernah guys. Bayangkan coba. Jadi ini tuduhan serius ya. Jadi kalau ustadz mendoakan dibayar, ya. Kalau pendeta mendoakan dibayar gitu. Kalau kita lihat ya, kalau Anda mau tahu ya, Anda tahu nggak? Ini saya sering ya, saya punya kontak ustadz teman saya baik saya ya. Itu dia suka memposting lowongan kerja ya sebagai gorim imam masjid. Anda tahu berapa gajinya? Gajinya hanya 1 juta sebulan, ditambah bantuan beras 10 kilo dan lauk pauk. Itu saja, nggak ada yang lain. Coba 1 juta sebulan. Ada yang malah kalau mesinnya kecil 7.000 80.000 sebulan, ditambah lauk pauk sama beras. Coba di bawah UMR. Coba itulah kehidupan para gorim kita ya, para imam di masjid kita. Masjid kita kan banyak di Indonesia nih. Itulah pendapatan mereka coba. Itu ustadz namanya itu. Mereka juga selain itu mereka juga mengajar di situ. Mengajar anak-anak mengaji di situ. Kadang-kadang ada orang tua yang ikhlas memberikan mereka uang lebih untuk jasa mengajari ngaji anak-anaknya. Dan mereka kebanyakan itu nggak minta gitu. Ya kan? Karena bagian itu tugas mereka sebagai imam masjid. Ya, mendidik orang-orang sekitar masjid gitu guys. Beda sama Louis, ada namanya persembahan perpuluhan ya, 10%. Ada bayangkan 10%. Gaji UMR 3 juta, wajib kasih 300.000 setiap bulan ya. Atau kalau mau disetahunkan, berarti 300 juta dikali 12 ya, kira berapa tuh? 3 juta kali 12 berarti sekitar 36 juta. Berarti setahun harus keluarkan 3,6 juta. Udah sama kayak pajak mobil, ya kan? Jadi gaji UMR itu sama kayak bayar pajak mobil, padahal nggak punya mobil, oleh bayangkan. Ya. Gaji UMR bayar perpuluhan 3,6 juta setahun. Boleh bayangkan. Padahal nggak punya mobil. Gaji UMR, coba bayangkan. Memang kalau per bulan nggak berat. Karena 3 juta, kalau sebulan kan 300.000. Itu berat juga sebenarnya, 300.000 loh guys. Saya aja tiap bulan nyicil rumah ini ya, sebulan itu 250.000. Berarti setengah dari cicilan rumah saya, itu saya bayar perpuluhan misalnya. Lumayan besar juga loh itu ya. Bahkan lebih mahal daripada harga beras 10 kilo. Untuk makan saja, beras 10 kilo tuh hanya 120.000 ya, 10 kilo. Lauk pauknya berapa lah? Kalau kayak saya makan telur, makan mie berapa lah kan? Beli aja telur 2 papan udah cukup itu untuk sebulan. Atau mie 2 kardus sudah cukup itu. Apalagi mie murah ya, mie kayak Ecomi yang satu atau Intermi yang 1 kardus itu cuma 43.000, ya kan? 1 kardus 50. Itu budget makan saya saja sebulan itu bahkan nggak lebih 200.000. Sementara ya bayar per bulan itu 300.000 kalau gaji UMR. Cuma ada bayangkan. Itu satu jemaat. Gimana kalau sang pendeta punya jemaat 100? Ada kalikan saja. Memang dipotong untuk gereja juga, untuk pusat juga ada. Tapi tetap itulah adalah jumlah yang besar. Kita tidak ada hal gituan, ya kan? Nggak ada. Kita tidak ada menggaji ustadz, nggak ada. Gaji ustadz diambil dari mana? Dari infak sedekah masjid. Sukarela. Makanya kalau Luis ini pernah ke masjid, dia akan temukan namanya kota infak sedekah yang diletakkan di masjid. Jadi jemaah itu datang sukarela ikhlas. Siapa mau masukkan uang ke kota infak itu silakan. Nggak dipaksa. Nggak ada peraturan harus kasih 10%, nggak ada. Seperti mereka kan ada tuh perpuluhan, kita nggak ada. Siapa mau ikhlas kasih. Nanti Jumatan diedarkan itu kota infak tuh milih dibagi 3. Ada untuk anak yatim, ada untuk untuk masjid, dan ada untuk fakir miskin. Nah nanti dari untuk masjid itu dibagikan untuk ustadznya berapa gitu. Nah kemarin Jumat ini ya saya dengar itu dapatnya cuma 800.000 guys ya, 800.000. Nah itu kan nggak mungkin untuk ustadz semua 800.000, nggak mungkin kan, namanya kan untuk masjid, otomatis kan juga beli keperluan masjid, tempel alat pelnya untuk bersih, listriknya lagi.
dibagi. Sementara seminggu dapatnya segitu cuma. Kali 4 sebulan paling 16 3,2 juta. Berapa lagi itu Ustaz? Emang itu AC, kipas nggak dibayar listriknya. Emang ada perawatan, maintenance itu kan. Makanya nggak Ustaz itu nggak mata duitan, ya. Nggak mata duitan. Nah, jadi jangan tuduh aneh-aneh tentang Ustaz ya. Kecuali memang ada ustaz-ustaz yang memang ada, kita akui ada ustaz-ustaz seperti itu. Tapi itu sebenarnya sedikit guys. Gak bisa samakan dengan ini kan. Jadi seakan-akan semua ustaz itu begitu gitu loh. Ini kacau nih kan. Karena ustaz-ustaz tarif memang ada. Dia ketika diundang tuh ungkapkan tarif. Nah, itu memang nggak boleh. Kita diundang itu ya, kita jangan nanya tarif. Ya, seikhlasnya saja gitu. Berapa dikasih. Tapi juga yang ngasih juga jangan kebangetan. Ya kan? Karena kan ustadz ini kan meluangkan waktunya, dia kan gini loh, ada orang tuh yang berdakwah itu dia sampai nggak sempat kerja. Nah sementara dia harus nafkahin istrinya, ya, kita sebagai dimana harus ngerti, ya kan? Ini ustadz dia nggak sempat kerja nih, gara-gara dia dakwah keliling. Ya ini anak istri kan harus kasih makan. Apa kita tegas sebagai jemaat? Lihat ustadz ini nggak bisa kerja karena dia melayani jemaat, ya dakwah sana sini, ya tapi kita tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, itu kan namanya kebangkitan juga. Makanya kita harus sebagai jemaah tuh harus nimbang juga gitu, ya kan. Nah, yang penting kan ustadz itu tidak boleh menentukan tarif. Oh kesini harus berapa juta, nggak gitu ya. Seikhlas jemaah saja, tapi jemaahnya juga jangan kebangkitan juga ikhlasnya gitu kan. Maaf, justru saya yang datang untuk membawa buah kah atau membawa amplop kah untuk bisa mendukung Iya, buah amplop itu dari mana? Ya, dari mana? Nggak mungkin dana pribadi Luis, nggak mungkin. Ya, tentu dana dari gereja, ya kan? Hasil dapat dari gereja, ya kan? Ya, nggak mungkin pakai dana dia pribadi, itu nggak mungkin, guys. Ya kan? Ada bayangkan ya, ada jemaahnya seseorang, ya. Lalu dia datangi tuh, nggak mungkin apa mungkin semua sehat. Kan tentu ada aja yang sakit tiap hari kan. Minimal demam lah, minimal kurangin badan. Lalu dia datangi, mana cukup gajinya guys? Apa namanya, bukan apa ya? Mana cukup dia? Emang dia nggak ada kebutuhan keluarganya? Makanya saya katakan ya itu apalah harusnya itu tentu uang dari gereja, bukan uang dia gitu. Jadi ada dana itu dari gereja tentu ada gitu kan untuk dana itu. Nah, jadi jangan samakan dengan kalau masjid mah nggak ada, budget itu nggak ada. Jumlah jumlah sakit nggak ada, ya. Dalam budget masjid nggak ada gitu guys. Untuk jumlah umat sakit tuh nggak ada, ya. Nggak ada. Karena kita tuh nggak ada di masjid itu namanya perpuluhan, nggak ada. Jadi kita tuh nggak tahu berapa yang bakal didapat masjid nih dari kota infak itu kita nggak tahu. Ketika kita ngedarkan kota infak kita nggak tahu walau-walau berapa jemaat yang ngasih kita nggak tahu. Karena tidak ada pemaksaan, tidak ada patokan tarif. Kalau mereka tahu, mereka bisa hitung tuh. Jemaat saya ada 100. Berarti kalau 10% ya dari gajinya si Anu gaji 3 juta. Berarti 10%-nya 3.000. Bisa dipetakan. Si Anu gajinya 10 juta. Berarti dapatnya sekitar 1 juta. Bisa dipetakan. Hitung-hitungannya bisa karena ada jumlah value 10% itu. Kalau kita kan tidak ada, kita sekelasnya. Makanya nggak bisa diperlakukan ketulisnya, nggak bisa. Dia datang ke rumah jemaat satu, memberikan buah. Ya dananya ada. Itu hitungannya jelas. Kok kita kan tidak jelas, guys. Kita memang patokannya adalah sekelasnya gitu. Jadi nggak bisa kita melakukan sesuatu yang seperti yang dilakukan di sini gitu kan. orang yang sakit itu kemudian supaya cepat sembuh, bukan jumlahnya, tapi bentuk care dan kepeduliannya. Sebenarnya lebih kepada itu gitu loh. Jadi bisa jadi memang karena nggak menguntungkan sama sekali Pak Agus sekarang. Kalau dulu kan Pak Agus menguntungkan ya bisa dipakai. Jadi tadi dia bilang dalilnya kan kalau dia datang jemaah itu kan bukan karena jemaah itu menguntungkan, tapi kok bisa ini dikatakannya karena nggak menguntungkan? Ini kan nggak equal guys, ya. Berarti kalau gitu apa dia gini loh, dia suka apa ya, suka melabeli diri dia baik dan orang lain buruk. Dia katanya kalau datang jemaah itu nggak ada kepentingan. Tapi kalau ustadz datang itu biasanya kalau ada untungnya buat usaha itu kan, ini kan apa namanya apa istilahnya itu memang label-label yang absurd saya guys, hal yang nggak boleh dilakukan saya gitu kan. Apa kok bisa fitnahnya seperti itu gitu ya kan.
Itu yang perlu harus kita pahami, guys. Ini seperti ini enggak apa ya, tidak mendidik namanya kalau seperti ini gitu kan. Kayak gitu. Yang ketiga, mungkin ya Pak Agus ini sendiri tidak terlalu penting buat mereka. Bisa jadi seperti itu kan. Ya kalau dianggap penting pasti datangi. Nah kemarin kan ada HMC juga. HMC yang care sekali sama Pak Agustan. Bukan HMC, siapa ini? Aristo ya. Aristo dan juga Hani. Dan sudah datang doain kan. Atau jangan-jangan kemarin datang bukan untuk doain. Tapi ngonten gitu kan. Nah mungkin Jadi Luis ini selalu mungkin. Jadi isi videonya tuh selalu asumsi guys. Gak ada fakta. Mungkin. Jadi mungkinnya semua gitu kan. Ini kalau saya nggak mau buat video begini, nggak mau saya. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa jatuhnya fitnah nanti. Kalau kemungkinan mereka itu salah, itu fitnah namanya. Makanya saya nggak mau buat video mungkin nggak mau saya. Jadi maunya jelas-jelas saja. Apa dalilnya, ya kan? Nah, di mana tak salahnya itu yang kita bahas. Bukan mungkin ini gitu kan. Jadi itu adalah suatu hal yang ya menurut saya kurang bijak ya untuk dibahas gitu kan. teman-teman yang lain juga itu ya mungkin menganggap bahwa Pak Agus ini nggak terlalu penting, makanya Pak Agus nggak didatangi. Yang selanjutnya bisa jadi ustadz itu. Jangan salah, bagi kita kaum muslimat itu siapapun mereka tuh penting. Makanya didoain minimal 5 kali sehari dalam sholat. Saking pentingnya, coba bayangkan ya. Itu doa standar. Doa setelah sholat standar tuh mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Dan kedua orang tua itu doa standar untuk umat Islam. Doa dalam bahasa Arab. Mendoakan kaum muslimin dan muslimat dan juga orang tuanya. Bahkan tidak ada dalam Islam tuh doa standar mendoakan pacar, nggak ada. Mendoakan teman nggak ada. Langsung digabung menjadi kaum muslimin dan muslimat dan orang tua. Doa standar bagi seorang muslim ketika selesai sholat. Begitu pentingnya jadikan Allah standar dalam doa. Bayangkan. Bukan lagi himbauan, bukan, tapi standar langsung. Ini doa setelah sholat dibaca ya. Nah itu mencakup semuanya, semua kaum muslimin dan muslimat dan kedua orang tuanya. Gitu. Ini nggak perlu lagi minta doain kalau ngerti esensinya gitu kan. Ini jam Islam itu sudah mewah sekali. Saya tidak perlu khawatir akan ada miliaran umat muslim di dunia yang doain saya tiap hari minimal 5 kali sehari. Kenapa? Karena saya adalah termasuk kaum muslimin dan muslimat. Jadi saya nggak pernah khawatir. Saya dalam lindungan doa kaum muslimin di seluruh dunia 5 kali sehari minimal. Luar biasa kan? Mereka tidak mendapatkan privilege itu, tidak mereka dapatkan. Tapi sosok pula mau mengatakan umat Islam Ustadz nggak mau mendoakan. Jangan salah. Ustadz itu bukan ustadznya saja, kaum muslimin kelas coro sekalipun itu selalu mendoakan saudaranya sama muslimat itu ya 5 kali sehari. Itu harus dipahami. Makanya belajar Islam dulu biar paham. Gitu loh. Jadi doa itu dia nggak ngerti. Dikira doa itu hanya ketika momen datang sakit datang doain ya, enggak. Doa itu dikerjakan selesai ibadah juga doa. Kayak saya jalan misalnya, melihat ada orang susah. Saya selalu doakan, ya Allah berilah saudaraku itu rezeki, apapun agamanya. Ketika ada orang susah, saya selalu mendoakan, otomatis, ya Allah mudahkanlah mereka hari ini, lepaskanlah kesusahan mereka, berikan mereka rezeki yang melimpah. Siapapun itu asal saya lihat susah jalannya, mau pemulung, mau pengemis, ya apapun itu orang susah ngemis jalan untuk itu saya doakan, selalu saya doakan dari insya Allah gitu, nggak peduli apa agamanya gitu, otomatis gitu loh. Dan apa perlu saya pamerkan misalnya, ini saya bukan lagi pamerkan ya, bukan, saya hanya kasih tahu sesuatu yang tersembunyi gitu. Dan ini bukan mohon maaf ya, ini bukan ria guys, dalam artian ini perlu diketahui karena ada momen seperti ini gitu loh. Tuduhan ini harus kita bantah gitu. Nah, sepaksa saya ngomong kan, pas saya nggak mau ngomong sebenarnya. Dan itu bukan hanya saya, mungkin melakukan banyak orang lain. Ketika umat Islam itu melihat ada orang susah, dia akan mendoakan, ya Allah berikan mereka rezeki yang banyak hari ini, lepaskan dari kesusahan mereka gitu. Ini nggak mesti juga digembar-gemborkan. Jadi jangan pernah katakan bahwa Ustadz ini tidak mendoakan Agustan atau yang lainnya, enggak.
Itu salah besar. Ini karena nggak kenal sama Pak Agus. Jadi yang didoakan adalah mereka-mereka yang kenal, tapi itu masih hal-hal yang kemungkinan. Tapi itu dari sisi mungkin ya kesibukan mereka lah, intinya kayak gitu. Tetapi bisa jadi juga mereka juga sibuk juga, lagi sibuk berdakwah gitu loh. Saking sibuknya berdakwah ya mungkin nggak ada waktu untuk datang menolong dan mendoakan Pak Agustan. Jadi Pak Agus nggak boleh paksa mereka juga. Mungkin mereka sedang melakukan tugas mereka, lagi sibuk gitu. Tapi bisa jadi gini loh, ketika kesibukan para ustadz ini udah selesai, mungkin mereka akan menyediakan waktu untuk datang dan berdoa untuk Pak Agustan. Jadi Pak Agustan harus bersabar, harus berpikir positif, jangan mudah kecewa kepada ustadz-ustadz. Sekarang saya membela ustadz loh ya. Mungkin mereka lagi sibuk, mereka juga lagi ada kepentingan sehingga belum bisa datang sekarang. Tapi mungkin nanti mereka akan datang untuk bertemu Pak Agus kalau misalnya mungkin waktunya udah ada. Jadi jangan mudah kecewa Pak Agus. Jangan sampai kekecewaan Anda membuat Anda kemudian benci kepada para ustadz. Mungkin itu juga yang terjadi dulu ya. Mungkin itu terjadi dulu sehingga ada kekecewaan Bapak dulu mungkin di gereja, kemudian Bapak meninggalkan gereja, kemudian masuk ke agama yang sekarang, kemudian Bapak kecewa lagi dengan ustadz-ustadz, nanti Bapak kembali lagi kepada Kristen. Nah, jadi jangan melihat pada manusianya, akan kecewa, melihat pada Tuhan gitu. Nah, tetapi memang saya mau mengatakan, Nah, kalau ini kalau ini saya nggak bisa komplain guys kalau begini, ya kan? Tumben Luis berkata yang benar gitu kan? Kali ini benar ini. Saya orangnya fair, objektif. Kalau dia benar, saya katakan benar. Ini baru benar namanya, ya kan? Jarang-jarang saya setuju sama Luis kan? Kali ini saya setuju banget. Saya cuma jemput Luis. Ini baru namanya kebenaran, ya kan? Ini baru benar. Bukan karena dia dukung Ustadz ya, bukan. Kan dia juga dukung pendeta nih kan, mungkin di agama sebelumnya Agustan mengalami hal sama juga gitu. Tapi poinnya Luisnya ngerti bahwa keberagaman itu bukan lihat kelakuan umatnya, tapi dari ajaran agamanya gitu loh guys. Ini saya setuju banget gitu kan. bahwa jika pendeta itu ditelepon ya pasti dia akan mendoakan Bapak. Bahkan saya pun bersedia dengan tulus hati. Jika Bapak mau bersedia untuk saya doakan, saya akan menghubungi Bapak, menelpon Bapak untuk saya doakan. Ya, nanti saya cari nomor kontaknya Bapak, saya akan doakan supaya Bapak lekas sembuh. Guys, doakan itu masa harus dihubungi dulu. Saya nggak pernah loh ya, ini nggak masuk akal. Masa tuh kita mau didoain minta orang tolong doain kan, itu seharusnya nggak perlu gitu loh. Gila guys ya, Anda sendiri cukup sebenarnya ya, karena Tuhan tuh maha pendengar ya, maha pengasih, maha penyayang. Nggak juga seluruh, nggak mesti juga seluruh umat muslim umat manusia tuh mendoakan tuh, nggak juga. Anda sendiri cukup gitu. Kalau Tuhan ridho berkenan, Anda sendiri cukup, nggak perlu juga orang lain juga gitu, ya kan? Anda sendiri cukup sebenarnya. Doa orang itu hanya membantu. Kalau Allah tetap tidak ridho ya nggak ridho. Meskipun orang seluruh dunia doain Anda, tapi kalau Anda tidak ikhlas, dan artinya Anda tuh masih ya poinnya adalah pada diri Anda. Sebenarnya poinnya pada diri Anda gitu loh. Jadi sama kayak misalnya gini ya, kayak Anda meminta kepada suatu, anggaplah penguasa. Tuhan itu kan penguasa. Kalau kita anggaplah penguasa dunia, Tuhan itu kan penguasa semesta. Kita anggaplah yang di bawah itu levelnya yang hampir sama ya, bukan sama dalam hal apa, tapi sama-sama punya kuasa, tapi cuma level dunia. Anggaplah kayak presiden. Tuhan presiden, kalau melihat Anda tuh sudah baik, sudah memang ikhlas meminta sesuatu dari dia, ya Anda baik. Kalau memang presiden yang baik ya, seperti Tuhan yang baik, yang pengasih banyak, dia nggak perlu. Anda cukup ke presiden itu datangi dia, Pak, bantu saya, doain saya. Nggak perlu datang orang dari mana-mana untuk ikut juga. Ya Pak Presiden, doain dia, nggak perlu. Anda sendiri cukup datangi presiden itu, sama kayak Tuhan. Kita sendiri cukup guys. Nggak perlu juga orang sebanyak itu. Cuman kalau ada juga kan lebih bagus lagi. Loh.
Tapi kalau kitanya aja nggak bener, ya orang sebanyak apapun percuma. Dan juga itu tergantung Tuhan itu sendiri. Jadi intinya adalah kayak Ibrahim, ada nggak Ibrahim itu ketika mau dibakar api dia minta doain saya kan nggak ada, karena dia sendirian di bumi. Dia doanya satu, dia tahu cuma ada dia yang beriman sendiri di bumi dan Tuhan yang esa di langit. Ya Tuhan, Engkau sendirian esa di langit dan aku sendirian menyembahmu di bumi. Dia pasrah guys, dan Tuhan mengabulkan doa dia. Cukup satu Ibrahim, nggak perlu bantuan yang lain. Ya, nggak perlu doa yang lain. Nggak ada satupun yang mendoakan Ibrahim pada saat itu, karena dia sendirian. Dia sendirian yang bertauhid. Dia sendirian menyembah Tuhan. Tuhan kabulkan. Kenapa? Karena ketaatan dia. Simple, nggak perlu. Kalau Anda taat, Anda pasrah, Tuhan akan kabulkan. Makanya itu konsep yang harus dipahami oleh Agustan dan kita umat muslim lainnya. Contohlah Nabi Ibrahim. Bagaimana pasrahnya beliau ketika dibakar api. Beliau menyerahkan, ya, Engkau satu-satunya Allah Esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Clear sudah. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Gak ada lagi harapan kecuali pada Tuhan yang satu itu. Tuhan yang Esa sendirian di langit itu. Gak ada lagi harapan lain guys. Kenapa? Dia dikabulkan permintaannya kan. Nah itu poinnya. Belajar dari Ibrahim. Ya kan? Dan juga Bapak semoga cepat-cepat kembali bekerja lagi. Lagi mau pilek ini guys, jadi panas di sini hidung saya, kebanyakan minum es. Oke, sekarang kita akan lihat satu ayat Alkitab ya. Satu ayat Alkitab kita akan membacakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang-orang yang menganiaya kita, yang menghina kita sebagai orang Kristen, kita tetap harus mendoakan. Dan ini perintah Tuhan. Bukan ketika kita dibenci, kita membenci dia balik. Tidak. Kami akan terus mendoakan hingga Bapak sembuh. Ya itu bagus, tapi apakah dengan membicarakannya, menjelekkannya, apa begitu? Coba. Makanya guys ya, kalau dia ini tulus, kita respect. Kalau dia ngomongnya tulus, respect. Tapi coba lihat konten-kontennya, ya kan? Fitnah sana sini, gimana coba? Ngakunya doain, kasih musuh. Tapi di konten-kontennya dia melakukan fitnah. Kenapa? Karena mungkin. Karena kalau mungkinannya salah, itu menjadinya fitnah. Makanya hindari kata mungkin, ya kan? Makanya kalau kira-kira ini mungkin, ya nggak usah dibahas gitu. Ngapain bahas sesuatu yang mungkin? Bahas sesuatu yang fix saja, yang pasti aja, gitu. Nah, jadi apa yang tertulis itu dibahas. Bukan mungkin ini enggak, guys. Bukan itu jatuhnya fitnah nanti kalau salah gitu kan. Jadi agak rancu gitu kan. Ini bagus yang disampaikannya bagus itu, kasihlah musuhnya. Saya setuju banget, itu ajaran bagus. Saya dukung. Tapi dari caranya ya, dengan melakukan fitnah-fitnahan itu nggak matching gitu kan. Jadi kalau dia hindari bagian fitnah-fitnahnya itu, ya itu bagus sekali. Saya akan dukung kalau begitu. Tapi kan tidak. Ya, jadi dari isi kontennya ya kebanyakan fitnah guys, ya. Mengatakan ustaz menistakan agama dia. Padahal yang sampai ustaz itu akidah Islam, akidah seorang muslim. Bagaimana kita tuh percaya Yesus sebagai apa, percaya kitab suci sebelumnya seperti apa, itu akidah seorang muslim. Nggak bisa dikatakan itu menghina agama Kristen, nggak bisa, karena itu bagian dari akidah. Itu juga umat Kristen meyakini Yesus adalah Tuhan. Itu nggak bisa kita katakan mista Islam, nggak bisa, karena memang itu akidah teman kita Kristen. Mau bilang apa? Akidah itu kan bisa juga guys, gitu loh, logikanya kan. Nah, saya juga percaya ya bahwa perjalanan hidup seseorang itu belum berhenti. Ketika Bapak dulu katanya mantan pendeta, kemudian Bapak meninggalkan Kristen, dan Bapak ini kemudian menjadi ustadz, saya sungguh percaya bahwa perjalanan orang belum berakhir. Yang mana sekarang mungkin sudah pindah agama, tetapi bisa jadi suatu saat nanti Bapak akan kembali kepada keselamatan iman kepada Kristus Tuhan kita. Kalau Agustan ini logikanya benar, dia akan balik ke Kristen ya. Kalau dia landasannya pada logika. Tapi kalau kelakuan umat bisa jadi seperti banyak kejadian para murtadin. Ya, mereka pindah karena melihat dari perbedaan kelakuan umat. Jadi Islam buruk, jelek, di Kristen baik, mereka pindah. Nah,
itu masuk akal kalau begitu apanya. Tapi kalau dari ajarannya harusnya nggak begitu. Kalau Agustan ini ya, mualaf itu betul-betul dia dari ajaran, dia nggak bakal mungkin murtad, nggak bakal mungkin guys. Tapi kalau melihat kelakuan umat masih mungkin. Nah, itu yang perlu dipahami ya kan. Karena orang rata-rata murtad tuh begitu, bukan dari lihat ajaran tapi kelakuan umat gitu kan. Seperti contohnya kayak sama Vina Sunan, siapa lagi yang mati yang dari Medan itu dan segala macam, itu ada Aceh juga kan itu. Jadi karena melihat kelakuan umatnya mereka goyah gitu kan. Jadi mereka tidak beragama secara benar gitu, nggak melihat ajarannya tapi melihat dari kelakuan umatnya guys. Karena apa? Karena perjalanan hidup itu belum berakhir. Bapak yang dulu mualaf, membenci sama sekali Kristen dengan kebencian yang luar biasa, bahkan sampai Alkitab dikentutin, begitu sakit Bapak sudah mulai kecewa kepada tokoh. Bukan Alkitab ya, cover Alkitab itu mau saya luruskan berdasarkan dari klarifikasi Agustan sendiri. Agama Bapak, dan berterima kasih kepada pendeta. Oh, itu OTW menuju Kristen lagi itu. OTW menuju iman Kristen lagi kalau udah kayak gitu loh. Jadi sebenarnya perjalanan hidup itu belum selesai. Saya akan terus mendoakan untuk Bapak kembali menerima anugerah kasih karunia yang dari Allah Bapa. Nah, saya juga punya pengalaman. Om saya itu dia adalah seorang pendeta. Dia pendeta, kemudian dia salah jalan, dan kemudian dia meninggalkan iman Kristennya. Selama 20 tahun kami keluarga mendoakan, 20 tahun. Bukan waktu yang singkat ya. Dari tahun 2000 hingga tahun 2020, hingga akhirnya dia kemudian jatuh, terluka, dan sakit. Ibu saya merawatnya. Dan bahkan merawatnya hingga kemudian dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil, Nah, kan berarti kan karena perbuatan baik kan, maka saya katakan ya, orang yang beragama benar itu tidak akan goyah hanya karena perbuatan baik orang, enggak. Dia beragama benar itu adalah melihat ajarannya. Meskipun dia berada di kandang singa, kalau ajarannya benar ya benar. Paham nggak logikanya? Ya kan? Jadi sama kayak misalnya gini nih, dia pergi ke suatu perusahaan misalnya atau sekolah lah, dia lihat ya bahwa apa yang diajarkan sesuatu bagus, jangan merokok, jangan mencuri, jangan berzina, jangan macam-macam lah, pokoknya baik semua lah. Tiba-tiba sekolah itu terkenal muridnya tuh bandel gitu, melanggar itu semua ya, padahal itu melanggar. Apakah dia keluar dari sekolah itu? Tidak. Dia tahu ini murid yang salah nih, murid yang nggak benar, gurunya udah capek nih ngasih peraturan gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah apa yang diajarkan di sekolah, bukan dari kelakuan orang itu. Biar aja begitu, silakan. Yang penting diajarkan itu kan nggak begitu gitu loh logikanya. Ya, jadi apa atau sebaliknya diajarkan yang buruk-buruk. Suatu tempat ngajarkan buruk-buruk. Di sini kita harus mencuri, harus ngompas orang, harus malah orang. Tapi yang ikut situ nggak mau semuanya. Enggak, aku takut dosa. Nah, itu kita tinggalkan tempat itu. Kenapa? Karena ajaran nggak benar. Orang-orang sampai ketakutan coba. Saya nggak mau melakukan itu. Orang-orang nggak mau ikutin itu gitu loh. Ya kan? Jadi bukan dari orangnya, tapi dari ajarannya nggak benar gitu. Kita tinggalkan tempat itu. Gitu kan? Nah, jadi kita tuh lihat itu adalah dari ajarannya, bukan dari kelakuan orangnya. Tuhan dia sudah mengakui imannya bahwa saya kembali percaya kepada Kristus. Perjalanan hidup yang panjang tentunya, tapi itu adalah perjalanan hidup yang kemudian itu justru menunjukkan betapa besarnya keselamatan yang Tuhan berikan, dan Tuhan bisa mengarahkan setiap anaknya sekeras apapun untuk kembali pulang gitu. Dan saya juga Iya, tapi dengan motif kebaikan kan. Jadi memanfaatkan momen di saat dia terjatuh, luka, dibantu. Itu kan momen namanya, momentum. Coba kalau normal-normal aja, saya rasa nggak juga dia balik murtad lagi ya. Itu kan momen namanya. Maka saya katakan mereka ini pandai memanfaatkan momen. Di saat ada yang, maka kita hati-hati ya sebagai kaum muslimin ya. Pedulilah pada saudara kita. Kalau tidak mereka yang akan peduli gitu. Dan ini bahaya karena nggak semua umat Islam ini beragama yang benar. Beragama yang melihat ajaran tuh nggak ada yang gampang goyah lihat dari perbedaan kelakuan umat. Nah, itu yang kita waspadai. Karena nggak semua umat
muslim ini imannya benar gitu, melihat ajarannya enggak. Banyak yang melihat kelakuan umat, aduh umat Islam jahat, Kristen baik, pindah Kristen lah gitu. Itu kan cara pindah agama nggak benar. Makanya kita harus waspada. Karena mereka pandai mengambil momen. Ini contohnya kan. Ini pengakuan sih perlu kita pahami guys. Perlu kita jadikan pelajaran. Jadi ketika katanya 20 tahun kan. Nah itu diambil kapan masuk kriteria murtad? Ketika dia lagi jatuh, terluka, dirangkul. Tentu dia dapat simpati. Aduh, seperti Kak Ustadz ini kan, dia masa pendeta lebih simpati. Ini bahaya guys, kalau kita nggak hati-hati. Kita doain mudah-mudahan imannya Agustani benar gitu kan. Jadi dia tidak goyah hanya ketika melihat perbedaan perbuatan dan kelakuan yang terimanya. Enggak, karena beragama bukan melihat itu, tapi lihat pada ajarannya guys. Yakin ada sepupu saya juga yang sudah mulai meninggalkan Kristus karena pasangan hidup, karena jodoh, kemudian dia tinggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya suatu saat dia akan kembali. Yang penting kita terus doakan, pasti ada jalan pulang yang Tuhan buat. Karena keselamatan itu bukan dari kita yang kerjakan. Keselamatan itu dari Allah sendiri yang mengerjakan bagi manusia itu untuk kembali pulang. Dan kita sudah ingat ya, ada cerita anak bungsu yang Nah ini kan tidak konsisten. Kalau dia saya setuju dengan kalian itu ya, itu semuanya adalah tergantung Allah, tergantung Tuhan hidayah itu. Tapi dia kan dia heran, kenapa kok bisa Agustan itu dia punya power di Islam itu lebih, tapi anaknya nggak ikut dia. Di video sebelumnya ya kayaknya, bukan video ini ya, video dia bahas anaknya itu. Nah itu dia nggak sinkron. Di situ dia mempertanyakan keanehan itu. Padahal itu kan kalau lihat dari yang ini kan nggak aneh harusnya. Harusnya kan dia menyadari, oh iya ya, kan itu kuasa Tuhan. Tapi dia masih mempertanyakan kenapa anak ayah Agustan tuh nggak ikut bapaknya. Padahal dia tahu harusnya itu adalah kuasa Tuhan, gitu kan? Hidayah dari Allah gitu, dari Tuhan. Nah itu harusnya jadi seperti kebingungan guys. Momen itu dia nggak paham bahwa ini harusnya disampaikan, ya kan? Nah, makanya harus paham gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu. Jangan momen itu Anda blank, momen ini Anda ingat gitu kan. hilang, di mana dia meninggalkan bapaknya, dia berkelana di luar sana, meninggalkan orang tuanya, tapi kemudian dia menyadari bahwa tindakannya itu salah dan dia kembali lagi, dan bapaknya membuat pesta yang besar karena anaknya yang terhilang kembali pulang. Dan juga cerita soal seekor domba yang hilang. Domba yang hilang yang mana ada 100 domba, satu terhilang, 99 di kandang. Kemudian gembala ini akan mencari satu yang hilang ini. Dan ketika sudah ketemu, dia akan hukum, dia patahkan kakinya, dan kemudian dia sembuhkan supaya dia nggak nakal lagi. Kemudian dia gendong, dia kasihi, dia bawa pulang, dirawat hingga ia sembuh. Dan Allah tentunya ingin ini Pak Agus. Pak Agus sudah mulai merasakan hal seperti itu. Dan Tuhan ingin Bapak kembali pulang. Kembali anakku, engkau sudah terlalu lama terhilang. Agus juga harus ingat ya, bagaimana lonceng gereja. Ada salah satu gereja di mana loncengnya itu sebanyak 99 kali. Agus tahu kenapa? Lonceng gereja. Jadi ini momen Luis sedang merayunya Agustan. Momen dia. Oh, Agustan lagi gini nih, lagi nelangsa karena dicuekin Ustaz. Ini momen ini. Jadi sama kayak momen tadi dia cerita bahwa 20 tahun itu meninggalkan Kristen, tiba-tiba luluh karena lagi terluka, dirangkul sama keluarga, guys. Dirawat. Jadi memang mekanik panen manfaat momentum gitu. Itulah berbahayanya, guys. Jadi orang-orang ini jadi nggak nengok lagi ajaran agamanya, tapi melihat kelakuan umatnya, gitu, guys. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai kan. Itu dipukul sebanyak 99 kali. Kenapa nggak 100 sih? Iya, yang satu lonceng nggak dipukul itu adalah kita yang dipanggil ke gereja memenuhi lonceng satu itu, dimana kita 99 dan kita adalah satu yang terhilang itu, dipanggil untuk ke gereja kembali pulang. Kita terus mendoakan Pak Agus supaya Pak Agus sembuh, tidak hanya sembuh secara jasmani tapi sembuh secara rohani, dan Tuhan yang Roh Kudus yang akan mengerjakan itu semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. Ini bukti bahwa Luis ini ya memang orang-orang bukan Luis ya, orang ini pandai memanfaatkan momen. Ya, maka hati-hati guys, hati-hati ya. Makanya kita tuh harus beriman yang benar ya.
Jangan lihat dari kelakuan umatnya. Ya, saya nggak peduli mau umat Islam semuanya tidak ada pertikaian, saya nggak peduli. Karena saya punya Allah, ya kan. Saya beragama melihat Allah, ya, melihat ajaran Islam, bukan melihat kelakuan umatnya. Itu poinnya, guys. Sehingga Anda tidak akan gampang dimanfaatkan, tidak akan gampang dijadikan momen seperti ini. Lagi terpuruk, susah, datanglah orang-orang Kristen untuk memberikan simpati. Dan akhirnya merayu Anda. Coba tadi bilang ini kan, kembalilah Pak Gustan kembali ke Kristen. Kan itu kan perayuan namanya. Ujung-ujungnya ke situ juga arahnya, guys. Nggak tulus. Kalau tulus kan dia bilang ini kan, saya doakan Pak Gustan semoga sembuh. Udah gitu aja, selesai. Doa Pak Gustan jadi dia tuh nggak nyinggung-nyinggung bagaimana kelakuan Ustadz, gimana kalau kelakuan pendeta, ayo masuk Kristen lagi kan, itu harusnya nggak perlu disebutkan kalau dia memang tulis. Nah ini karena memang ada motif di video ini, motifnya adalah kesempatan ngambil momen, kesempatan untuk menarik lagi Ustadz ke ini dengan rayuan mautnya. Mumpung lagi susahnya Gustan, merasa dikhianati, merasa bukan dikhianati, dicuekin. Ini kesempatan nih momen untuk ngajak rayu Gustan kembali ke Kristen. Ini guys, ini memang cerdas menurut saya, cerdas. Tapi ini nggak baik, nggak boleh kita manfaatin momen, nggak boleh gitu. Enggak, kita harus mendidik orang supaya beragama bukan dari kelakuan umat, tapi dari ajarannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.